Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau sudah kerjakan baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami yang sudah kami rasakan saat puji-pujian dinaikkan, di mana Engkau bertahta di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau tetap bersama kami saat pemberitaan firman. Biarlah Engkau hadir di sini Tuhan, sebab biarlah Engkau yang berbicara dalam kami masing-masing, langsung secara pribadi menyatakan kehendak-Mu di dalam setiap pribadi kami, menjawab segala sesuatu yang merupakan masalah dalam kami dan dapat menyelesaikannya. Kami mohon, kami berterima kasih untuk semua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan duduk mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari keterbatasan kami, kemampuan kami yang serba kurang untuk bisa mendengar dengan baik. Berikan kami kekuatan saat duduk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang suci menolong kami untuk kami dapat memusatkan hati dan pikiran kami saat pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu masuk dalam hati kami, menjadi iman, dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang mengganggu kami, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, tolong kami Tuhan. Biarlah urapan Roh-Mu yang suci menguasai setiap pribadi, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman. Pakailah hidup hamba-Mu, nyatakan kehendak-Mu, berikan keberanian dan kemampuan untuk mengucapkan kata-kata firman-Mu, untuk dapat kami terima menjadi roti kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang untuk saat-saat ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, dan jadikan kesempatan ini merupakan saat terindah bagi kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan kita mengalami kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Kita akan segera masuk dalam firman Allah dalam kitab Wahyu pasal 21. Kitab Wahyu pasal 21, saya sudah menjelaskan bahagian ini merupakan sinar kemuliaan, satu-satunya terang di dalam ruangan Maha Suci, satu-satunya terang di dalam ruangan Maha Suci, dan sinar ini datangnya dari Tuhan untuk menyatakan nomor satu, jelas kemuliaan Tuhan. Itu nomor satu. Dengan adanya sinar kemuliaan itu menyatakan kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Zaman dulu berada di atas tutupan pendamaian. Tolong tutupan pendamaian. Zaman dulu berada di tutupan pendamaian. Dari tutupan ini, dari tutupan pendamaian, ia berbicara, ia berfirman, ia menyatakan, menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel untuk dikerjakan atau untuk dilakukan. Tapi ini juga, sinar ini juga, saudara-saudaraku, menyatakan bahwa bangsa Israel sudah melakukan pekerjaan, sudah melakukan tugas dengan tepat seperti yang Tuhan kerja, yang Tuhan perintahkan. Sinar kemuliaan juga akan kita alami di hari-hari ini, akan kita alami di hari-hari ini, saudara-saudaraku. Pertama, saat kita mendengar firman, kemuliaan dalam firman Allah kita bisa rasakan di hari-hari ini. Kalau kita
dapat menerima firman Allah dengan sebaik-baiknya, dapat mendengar dengan benar. Memang begitulah Tuhan membimbing kita, saudara-saudaraku, untuk bersikap benar saat firman Allah disampaikan. Perhatikan saat kamu mendengar firman. Perhatikan cara kamu mendengar firman. Itu nasihat Tuhan Yesus. Kalau itu benar, kita mendengar dengan baik, kita merasa kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan kita bisa alami mulai dari kesukaan. Kita mendengar firman, ada kesukaan. Kita membaca firman, ada kesukaan. Itu sinar memberi kita pertolongan. Berbeda jikalau Tuhan tidak hadir saat kita mendengar firman dalam kehidupan kita. Banyak kelelahan yang mengganggu kita, bahkan tidak sedikit yang malah mengantuk, tertidur. Itu suatu gambaran bahwa dia tidak berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi sinar kemuliaan itu kita rasakan mulai saat kita mendengar firman. Kita bisa merasakan hadirnya Tuhan dengan bagaimana kesukaan, rasa hormat kepada Tuhan, rasa hormat kita kepada Tuhan. Kemudian kita mengerti firman. Kita mengerti firman. Menarik perhatian kita. Kita ingin tahu. Kita ingin mengerti firman. Ini sinar-sinar kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita di hari-hari ini secara praktis. Jadi ini bukan nanti ada kemuliaan Tuhan. Sekarang ini ada kemuliaan Tuhan. Saat kita memuji Tuhan tadi, saat kita duduk mendengarkan firman Allah, di saat kita mengambil cara yang benar dalam mendengarkan firman, saudara-saudara, kita bisa merasa kemuliaan Tuhan itu. Nah, kalau kita mendengar dengan baik, kita mengerti, saudara-saudaraku, itu suatu sinar kemuliaan Tuhan. Apalagi kalau kita mempercayai firman, sinar itu lebih memancar. Hati kita dari dalam hati kita akan timbul rasa rindu kita kepada Tuhan. Akan timbul rasa rindu kalau kita mengasihi Tuhan. Rindu akan firman. Ini sinar kemuliaan yang sudah bisa dialami hari-hari ini. Jadi bukan nanti. Rasa rindunya kita mendengar firman, rasa rindunya kita membaca firman, kita bertekun dalam membaca firman itu, di saat itu kita berada dalam sinar kemuliaan Tuhan. Kita berada dalam sinar kemuliaan Tuhan, saudara-saudaraku. Selanjutnya, sinar kemuliaan ini akan dinyatakan saat kita melakukan firman, saat kita praktek dengan firman. Waktu dalam kita ambil firman, firman itu menghiburkan kita. Kita ada dalam kemuliaan. Duka cita tidak menguasai kita. Kalau saat kita dalam percobaan, kita ambil firman Allah dan kita percayai, kita melihat Tuhan datang menyelesaikan masalah kita. Kita ada dalam sinar kemuliaan. Itu sinar kemuliaan. Jadi saat-saat kita mempraktikkan firman, sinar itu semakin bersinar. Sebab dia bukan hanya menghiburkan, bukan hanya memberikan kita kekuatan jawaban dari masalah kita, tetapi juga orang lain bisa melihat sinar itu dalam kehidupan kita. Dan orang lain mendapat berkat dari Allah lewat kehidupan kita sekalian. Saudara-saudaraku, ini fakta. Ini fakta dari sinar kemuliaan yang kita sudah bisa alami sekarang ini setiap hari. Dan jikalau kita setiap hari bisa mengalami ini di satu waktu, saudara-saudaraku, di mana Tuhan sudah mengerjakan seluruh pekerjaannya di bumi ini, maka saudara-saudaraku, kita akan masuk dalam kemuliaan yang kekal itu selama-lamanya. Saudara-saudaraku, di mana segala sesuatu bersinar, bercahaya. Di Yerusalem baru
segala sesuatu bersinar, segala sesuatu bercahaya. Sampai di dalam ayat Alkitab disebutkan tidak perlu lagi sinar matahari, sebab di sana terus terang ada. Segala sinar, segala yang menjadi jelas itu terang dalam kehidupan umat manusia. Ini nanti akan dijelaskan. Tapi malam ini kita akan memeriksa Fatsal 21 ini, dan kita baca lebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Fatsal 21 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ikutilah baik-baik pembacaan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Laut pun tidak ada lagi. Terus. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Iya, terima kasih. Lanjut ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ia akan menghapus air mata dari mata mereka. Terus. Dan maut tidak akan ada lagi. Ya, maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Ya. Atau ratap tangis atau duka cita. Ya. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi itu semua perkara-perkara lama yang menguasai manusia, yaitu tangisan, duka cita, ratap, perkabungan, itu merupakan perkara-perkara lama dalam kehidupan manusia yang lama. 5. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya, tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Terus. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Terus. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang penakut, orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang pembunuh, orang-orang sundal, orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Inilah kematian yang kedua, dan ini berarti perpisahan. Jadi saat nanti ada perpisahan yang memang tidak akan pernah dipertemukan kembali. Sekarang ini memang kita berada pada dua jalur. Hijau ini kehidupan orang ikut Tuhan. Ini menurut gambaran yang saya buat untuk menjelaskan kepada saudara-saudara. Itu tidak ada ayatnya dalam Alkitab, rekan-rekan hamba Tuhan. Tidak ada ayatnya dalam Alkitab, itu saya gambar sendiri untuk menjelaskan dalam sidang jemaat bahwa orang benar jalurnya ini, ya, punya jalur. Ya, sampai situ. Kemudian ada orang fasik, orang jahat. Banyak istilahnya ini, orang fasik, orang jahat, manusia duniawi atau manusia yang tidak mau bertobat. Itu jalannya sendiri. Ya, warnanya merah di sini dalam gambar. Jadi dua jalur ini. Tapi dalam jalur ini, saudara-saudaraku, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan sampai pada titik yang tadi ditunjuk. Masih ada kesempatan beralih. Artinya kalau kita tadinya di jalur jahat, orang-orang jahat, kalau tadinya di jalur orang fasik,
Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita beralih. Dan Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 24, beralih dari maut kepada hidup. Dalam surat 1 Yohanes, Rasul Yohanes ulangi perkataan Tuhan ini. Orang percaya itu beralih dari mati kepada hidup. Ya, tolong tunjukkan. Ya. Dari garis merah itu pindah ke jalur hijaunya ini. Ya, begitu. Tetapi juga di akhir zaman ada sebaliknya. Ada sebaliknya. Ada orang yang gugur dari iman, tinggalkan kesetiaannya kepada Tuhan, tinggalkan jalan yang benar, lalu mengikuti jalan orang fasik. Itu dia pindah dari jalur yang hijau ini, jatuh ke jalur yang merah itu, jalan yang menuju kepada kematian. Ini yang harus diwaspadai hari-hari ini. Nah, saudara-saudaraku, jalur ini semua berakhir. Dalam gambarannya Tuhan Yesus mengatakan ada jalan yang sempit, pintunya sempit, tapi berakhir pada hidup yang kekal. Ini saya gambarkan merupakan jalur hijau ini. Ya. Terus, ya. Ini jalannya, ini jalan sempit, pintunya juga sempit buat daging ini, tetapi akhirnya dia akan berada di Yerusalem baru. Itu yang disebut dalam Wahyu 21 tadi. Yerusalem baru turun dari surga, bagaikan mempelai wanita yang berhias, berdandan untuk suaminya. Sementara dalam ayat yang ke-8 dikatakan ada kematian yang kedua, ayat 8, tetapi orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Tunjukkan jalan orang-orang ini. Ya, dari jalur merah ini terus. Zaman 1000 tahun dia tidak dibangkitkan. Kemudian akhirnya di lautan api. Dalam kondisi ini, di tempat ini, memang sudah tidak ada kemungkinan untuk berpindah. Tunjuk dari lautan api pindah ke Yerusalem baru. Tidak ada kesempatan lagi. Dari Yerusalem baru tidak mungkin lagi, tidak ada kemungkinan untuk masuk dalam api neraka. Jangankan pindah ke api neraka, untuk berbuat dosa pun sudah tidak bisa. Dalam surat 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3. Jadi kalau sudah berada nanti di Yerusalem baru, itu orang tidak mungkin lagi berbuat dosa, tidak dapat berbuat dosa. Ayat 9. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, ya. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa. Tidak dapat, ini di garis bawah. Ini kalimat terjemahan sangat bagus. Tidak dapat berbuat dosa lagi, karena ia lahir dari Allah. Ya. Jadi nanti ada perceraian, ada perpisahan di mana tidak mungkin ketemu lagi. Tidak ada persekutuan lagi. Saat-saat ini saudara-saudara kita jaga ini. Sebab perpisahan ini, perpisahan bisa saja terjadi. Tapi kalau kita tidak waspada, jangan-jangan perpisahan itu merupakan awal dari perpisahan untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, di mana tidak mungkin bisa ada pertemuan lagi. Itu sebabnya dosa ini harus diselesaikan. Kesalahan-kesalahan, salah paham dan sebagainya, itu segera harus didamaikan oleh darah Yesus. Kalau tidak,
itu nanti akan membuahkan perpisahan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, mari tunjukkan. Kita berada pada Wahyu pasal 21 tentang sinar kemuliaan. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ini. Keadaan ini, saudara-saudaraku, dalam gambar ini, kita sudah berada di sini, ya. Sesudah 1000 tahun. Ini masa 1000 tahun. Jadi sesudah 1000 tahun, Wahyu pasal 21 kita berada di Yerusalem baru ini. Jadi Kejadian pasal 21 ini itu sesudah 1000 tahun. Adanya langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru. Saudara-saudaraku, di dalam peta zaman ada 4 zaman. Yang pertama dari Adam sampai dengan Ibrahim, itu zaman pertama, zaman Allah Bapa. Itu di bumi ini, masih di bumi ini. Lamanya 2000 tahun. Lamanya 2000 tahun. Kemudian dari Ibrahim sampai dengan Yesus lahir ke bumi dan disalibkan. Lahir, kemudian melayani, dan akhirnya disalibkan. Itu disebut zaman anak Allah. Zaman anak Allah itu zaman yang kedua, zaman anak Allah. Saudara-saudaraku, itu lamanya juga 2000 tahun. Sesudah Yesus mati naik ke surga, Roh El Kudus turun. Roh El Kudus turun, dan zaman yang ketiga ini disebut zaman Roh El Kudus. Zamannya dari Allah Roh El Kudus. Zaman kita sekarang disebut juga zaman gereja, itu sama. Disebut juga zaman kemurahan, sama. Ini masih di bumi ini. Masih di bumi ini, saudara-saudaraku. Dan di zaman inilah nanti, di zaman ini akan terjadi suatu perubahan besar. Pada zaman Allah Bapa beralih ke anak Allah, ada perubahan besar. Dari zaman anak Allah beralih ke zaman gereja, zaman Roh Kudus, ada perubahan besar. Begitu juga nanti kita akan masuk dalam zaman kerajaan Allah di bumi. Kerajaan Allah di bumi itu dari saat Yesus datang kembali. Tolong tunjukkan. Dari saat Yesus datang kembali di sini, ya. Dan kemudian perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Ya, Yesus datang masuk dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Berlangsunglah kerajaan 1000 tahun dalam suasana pesta. Jadi pesta atau perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah itu menggambarkan suasana kerajaan Allah di bumi. Suasana mempelai. Suasana mempelai, saudara-saudaraku. Dan sesudah kerajaan 1000 tahun ini, sesudah kerajaan 1000 tahun, terjadi penghakiman. Terjadi penghakiman atas manusia durhaka. Untuk kemudian dicampakkan ke dalam lautan api dan belerang. Lautan api dan belerang. Kemudian orang-orang yang suci, orang-orang yang benar, yang tadinya masuk dalam kerajaan 1000 tahun itu, ia akan masuk di dalam Yerusalem baru.
Jadi saudara-saudara, kita melihat kalau kita bicara tentang Wahyu 21 ini, Wahyu 21 ini sudah di langit yang baru dan bumi yang baru. Yerusalem itu, Yerusalem baru, tidak lagi di bumi lama kita ini, tidak lagi di langit yang lama ini, tetapi sudah berada pada bumi dan langit yang baru, yang hanya berisikan kebenaran. Hanya berisikan kebenaran. Dalam ayat 1 dikatakan jelas, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ini tidak sulit untuk kita mengerti, saudara-saudaraku. Tidak sulit untuk kita mengerti bahwa langit dan bumi yang baru ini datang sesudah penghakiman, yaitu yang diceritakan dalam Fatsal 20 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Sesudah penghakiman, semua manusia durhaka dihakimi tepat dan tidak salah tangkap, tidak salah sasaran, sebab itu berdasarkan kebenaran firman itu nomor 1. Dan kemudian tes yang terakhir, jika orang itu namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, dia akan dibuang ke dalam lautan api yang menyala dengan belerang itu. Jadi jelas langit dan bumi yang baru itu dinyatakan saat manusia berdosa ini sudah dalam hukuman. Kemudian dalam ayat 9 dan ayat 11 dikatakan, ayat 9, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Bumi dihanguskan. Bumi dihanguskan. Ayat 11, dan aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Mari, saya akan menjelaskan ini, saudara-saudaraku. Saya akan menjelaskan. Jadi semoga kita bisa mencapai titik ini. Tolong tunjukkan. Jadi kita menjadi orang Kristen, jangan puas karena sudah diberkati. Itu bukan tujuan terakhir. Jangan puas karena tadinya sakit sekarang disembuhkan. Banyak orang terjadi semacam ini sehingga malah sesudah sembuh tinggalkan Tuhan. Saya heran banyak terjadi macam ini. Dan ini jangan terjadi dalam kita. Sesudah kita ditolong dari percobaan, jangan malah tinggalkan Tuhan. Sebab tujuan kita masih jauh lebih daripada itu. Ada yang putus asa karena banyak hal yang hanya menyangkut dunia ini, kemudian tinggalkan Tuhan. Padahal sasaran kita adalah sampai ke Yerusalem baru. Sampai ke Yerusalem baru. Saudara-saudaraku, di mana bumi dan langit tidak, yang lama itu tidak ada lagi. Jadi kalau kita berada di sini, semogalah kita semua ada di sini. Dan ini tergantung sejauh mana kerinduan kita untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Setia pada. Sebab kita masih melewati zaman, ada 3 zaman ini. Tadi saya belum bicara zaman yang keempat, yaitu dari Yesus datang kembali selama 1000 tahun. Ini zaman yang keempat. Zaman yang keempat, 1000 tahun. Zaman Roh Kudus 2000 tahun. Zaman ini 1000 tahun, itu keempat. Jadi zaman pertama zaman Allah Bapa, zaman kedua zaman anak Allah,
zaman ketiga, zaman Roh Kudus, ini masing-masing 2000 tahun, seluruhnya 6000 tahun, dan zaman yang keempat hanya 1000 tahun. Satu hari bagi Tuhan, itulah hari perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Ini zaman yang keempat, 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Zaman ini disebut zaman kerajaan Allah. Zaman kerajaan Allah di bumi. Jadi kerajaan 1000 tahun ini jelas masih di itu masih di bumi kita ini, saudara-saudaraku. Kerajaan itu masih di bumi, tetapi kerajaan itu dikuasai oleh yang benar. Itulah Yesus Kristus. Jadi kita masih melewati zaman-zaman kritis, saudara-saudaraku, yang harus dipertahankan. Nomor satu, saudara-saudaraku, kita melewati zaman 3,5 tahun. Ini zaman antikris. Ini yang harus diatasi. Ini yang harus diatasi. 2 jalan mengatasi itu. Ada 2 jalan untuk mengatasi zaman 1000 tahun, zaman 3,5 tahun antikris, saudara-saudaraku. Yaitu nomor satu, dengarkan baik-baik, beribadah sampai mengalami kuasa ibadah, yaitu pembaharuan. Ini yang harus, ini jalan pertama. Ini jalan yang paling bagus. Jadi untuk nanti sampai ke Yerusalem baru itu, sekarang kita berada pada zaman, ya sekarang ini zaman kita beribadah, melayani. Pelayanan ibadah ini, saudara-saudaraku, nomor satu, yaitu kalau kita bisa menguasai atau mengalami kuasa ibadah, yang artinya mengalami pembaharuan mulai dari dalam hati batin kita. Catat saja ayatnya, Roma 12, Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, tekanannya pada ayat 2. Jadi ada ibadah yang benar, dengan kuasa ibadah itu menghasilkan pembaharuan, saudara-saudaraku. Dan di akhir zaman ini akan banyak orang beribadah. Banyak orang beribadah dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6, di sana dikatakan ada banyak orang beribadah tetapi tidak sampai mengalami kuasa ibadah, tidak mengalami pembaharuan, dia gagal, saudara. Jadi jalan pertama untuk mengatasi masa 3,5 tahun ini, untuk bisa menguasai, mengatasi ini, nomor satu, kalau ibadah kita sekarang, saudara-saudaraku, ibadah kita sekarang mengalami kuasa ibadah itu, yaitu pembaharuan. Artinya kita bisa ikut dalam kebaktian, mengerti dan percaya firman. Itu nomor satu. Kemudian kita dengar-dengaran, berada dalam urapan Roh Kudus. Ini ibadah yang betul. Ada firman, ada Roh Kudus. Meja roti sajian, itulah firman, Roh Kudus kaki dian. Kemudian firman dan Roh Kudus ini membawa kita kepada puncak ibadah kita, puncak kegiatan rohani kita, yaitu dalam penyembahan, proses perobekan daging. Itu penyembahan. Jadi memuncak kepada penyembahan, berdoa dengan roh dan kebenaran. Itu meja roti sajian. Jadi ada firman, ada kesaksian Yesus, ada Roh El Kudus. Kita gunakan untuk apa? Untuk masuk dalam proses perobekan daging, membuat kita menjadi baru, diubahkan
menjadi baru, mengalami pembaharuan. Saudara-saudaraku, memuncak dalam ibadah kita, memuncak sampai pada doa dan penyembahan, proses perobekan daging, saudara-saudaraku, masuk dalam pintu tirai. Puncak dari karya rohani, dengarkan supaya jangan bingung, puncak dari pekerjaan, dari usaha rohani kita beribadah melayani adalah penyembahan. Itu puncaknya. Puncak dari penyembahan adalah robeknya daging. Daging tidak bersuara, itu pintu tirai. Itu puncak dari penyembahan dalam tabernakel. Coba tolong, tabernakel. Jadi dalam tabernakel ini ada dua alat di ruangan suci, firman dan Roh Kudus. Iya, ini harus digunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kalau ini digunakan, ibadah kita ini akan masuk di dalam berdoa penyembahan. Iya. Jadi puncaknya ibadah, saudaraku, dilihat bagaimana sidang jemaat itu memperhatikan Bidstone. Kebaktian Bidstone. Memang dalam kebaktian umum, tolong tunjuk kebaktian umum. Iya, ini banyak orang. Dalam kebaktian Bible Study banyak orang. Di dalam perumpamaan tentang benih, Tuhan gambarkan seperti berbuah 30 dan 60 kali ganda. Cukup. Tetapi di dalam penyembahan, ya, ini dalam penyembahan, ini buahnya 100 kali ganda. 100 kali ganda. Ini pemuncakan dari karya rohani kita, dari usaha kegiatan rohani kita. Kalau kita masuk dalam penyembahan, yaitu mengalami kuasa ibadah. Daging ini robek, daging tidak bersuara, ya. Ini puncak dari penyembahan kita. Nanti penyembahan ini diukur sampai ukurannya cukup, daging tidak bersuara. Ya, tirai itu robek. Tirai itu robek dalam Wahyu Fatsal yang ke-11. Wahyu Fatsal 11, begitu penyembahan diukur dan cukup ukurannya, langit terbuka, tabut perjanjian dinyatakan. Begitu robeknya pintu tirai ini, tabut perjanjian itu dinyatakan. Ini jalan yang lebih baik kita ikut ini sekarang ini. Jadi beribadah sampai mengalami pembaharuan. Kita tidak lagi dikuasai oleh daging ini. Tidak lagi dikuasai oleh daging. Saudara-saudaraku, tolong tunjukkan arahnya. Arahnya. Tolong tunjukkan arahnya. Jadi sekarang kita di jalur yang hijau ini mengalami keubahan. Sampai nanti pengalaman keubahan ini, doa kita, daging tidak bersuara lagi. Dan kita dimasukkan menjadi bagian tubuh Kristus yang disingkirkan ke padang belantara. Ini bahagian dari tubuh Kristus. Adalah orang-orang yang tidak dikuasai oleh daging. Nomor 1, tidak dikuasai oleh dunia. Nomor 2, nomor 3, tidak dikuasai oleh setan. Setan tidak bisa menguasai dia. Setan masih mau menyerang, tetapi 2 sayap burung nasar membawa dia ke padang belantara. Semoga kita berada pada kelompok ini. Saudara-saudaraku, ini orang-orang yang mengalami kuasa ibadah, kuasa pekerjaan firman dan Roh Kudus yang mengerjakan pembaharuan di dalam kita, saudara-saudaraku, sehingga doa kita berhasil. Doa kita berhasil. Apa hasil doa? Setiap kali kita menang atas daging, itu hasil doa yang betul. Kalau kita cuma menerima harta benda, setan bisa kasih harta benda. Tetapi manusia ini tetap takluk pada kuasa daging ini dengan segala keinginannya. Tapi kalau kita punya ibadah berhasil dengan daging tidak menguasai kita, kita akan masuk dalam kelompok ini.
Ini jalan terindah bagi anak-anak Tuhan untuk menghindar dari masa 3,5 tahun. Ini jalan terindah. Jalan terindah. Kalau kita mau hidup sampai Tuhan datang, ini jalan terindah. Jangan ibadah, jadi jangan asal beribadah, tapi ibadah ini kita merasakan senantiasa ada pembaharuan sampai nanti daging tidak menguasai kita, dosa tidak menguasai kita, dunia ini tidak menguasai kita, setan tidak menguasai kita. Kita berada di tempat padang belantara menantikan kedatangan Tuhan, dan di sana urapan yang kita terima, urapan Roh Kudus yang kita terima itu sama dengan urapan yang ada pada Yesus Kristus. Daniel pasal 9 sudah bisa baca di sana. Kita bisa melihat jelas tentang firman Allah. Sedang segala nubuat itu dinyatakan. Kemudian segala hak kita dikembalikan. Segala hak-hak kita itu dikembalikan. Sekarang kita difitnah, itu nanti dikembalikan. Bahwa kita yang benar, kita yang suci. Sekarang kita diolok, segala hak kita dikembalikan. Itu di padang belantara dialami selama 3,5 tahun menanti Yesus datang. Kalau dia datang, kelompok ini masih hidup. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 1 itu bagian tubuh Kristus terdiri dari orang-orang hidup yang tidak dikuasai oleh dosa, yang tidak dikuasai oleh daging, yang tidak dikuasai oleh dunia, dan tidak dikuasai oleh setan. Saudara-saudaraku, dan dia di atas. Saudara-saudaraku, itu masih di bumi ini, dunia yang baru dan langit yang baru, cuma tempatnya jauh dari mata ular. Tuhan yang mampu melakukan itu, dan tidak ada manusia yang mampu menjangkau tempat itu. Hanya firman dan Roh Kudus itu mampu menjangkau tempat itu. Dia yang membawa kelompok ini. Semoga kita bersama ada di situ. Ini jalan terindah. Memang ada jalan yang Tuhan katakan berbahagia, yaitu orang yang meninggal di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Tolong. Iya, di sini ini ada orang meninggal. Orang-orang percaya kepada Tuhan meninggal. Berbahagia orang yang mati, orang yang meninggal di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Berbahagialah mereka, sebab mereka beristirahat menanti kedatangan Tuhan. Dikatakan berbahagia sebab dia tidak akan masuk. Tolong, tidak akan masuk selama 3,5 tahun aniaya antikris. Itu jelas dia tidak alami. Segala masalah yang dialami oleh dunia sekarang dia tidak rasa lagi. Krisis dan sebagainya dia tidak alami lagi. Dia berhenti. Dia berbahagia. Itu sebabnya Tuhan katakan, jangan kamu berduka cita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Jika ada saudara kita yang hidup percaya kepada Tuhan meninggal, dia berhenti. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 disebut dia dikumpulkan bersama Tuhan. Dia dikumpulkan bersama Tuhan. Nah, kita ini yang di bumi ini berjuang untuk mengalami keubahan. Jadi dua proses ini indah sekali. Tapi lebih indah kalau kita bisa mengalami disingkirkan ke padang belantara untuk bisa melihat Yesus datang nanti. Dan ada pertemuan di awan-awan yang permai. Jalan yang kedua, jadi yang pertama tadi beribadah, ini nomor 1, beribadah. Beribadah sungguh-sungguh sampai mengalami kuasa ibadah, yaitu pembaharuan hidup. Jalan yang kedua untuk mengatasi 1000 tahun ini, saudara-saudaraku, adalah bahwa orang percaya kepada Tuhan, ada firman, ada kesaksian Yesus, tetapi dia tidak mengalami pembaharuan sempurna itu, saudara-saudaraku. Dalam doanya setelah diukur masih ada hal-hal yang harus diselesaikan, yaitu suara daging ini masih ada bunyinya,
masih bersuara. Nah, daging itu dimasukkan dalam 3,5 tahun aniaya antikris. Iya, di sini. Untuk apa? Untuk mengalami penamatan daging liwat sengsara. Liwat sengsara. Supaya dia terlepas dari dosa. Supaya dia berhenti dari pengaruh dosa ini. 1 Petrus 4 ayat 1 tolong dibaca. 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, Iya. kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Iya, berhenti berbuat dosa. Jadi dalam 3,5 tahun ini memang diizinkan menderita. Tujuannya untuk berhenti berbuat dosa ini. Masih ada sedikit-sedikit yang belum diselesaikan. Terutama dosa-dosa yang disebut dalam mari. Ini dosa-dosa ini yang banyak kali masih tinggal dalam Wahyu 21 tadi. Wahyu pasal 21 tadi. Ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27 ini sama dengan ayat yang ke-8, tapi dilengkapi dengan ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya segala sesuatu yang najis. segala sesuatu yang najis. Terus? Atau orang yang melakukan kekejian. Terus? Atau dusta. Terus? Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ini dusta. Ini nanti ukuran terakhir. Ini dusta ini, saudara-saudaraku. Orang itu akan dikatakan baru, disebut manusia baru kalau dia sudah berkata benar dari mulutnya. Tidak ada dusta lagi. Manusia baru. Dan ini saudara-saudaraku yang harus kita perangi. Banyak dusta-dusta otomatis yang kita tidak rasakan bahwa itu dosa. Kita ucapkan tanpa sadar. Ini nanti saudara-saudaraku, kalau kita tidak sungguh-sungguh melihat terang dari firman Allah dan pimpinan Roh Kudus, ini nanti akan membawa kehidupan manusia masuk dalam zaman 3,5 tahun antikris. Untuk menghapus ini dosa ini disebut 3 yang merupakan sentral kenajisan, kekejian, dusta. Pada saatnya nanti akan dijelaskan. Tapi kali ini saya cukup katakan ini. Jadi gereja Tuhan itu, anak-anak Tuhan yang sekarang punya firman, punya Roh Kudus, tetapi ini masih ada. Masih ada. Termasuk dusta ini ngaku nggak jelas, ya. Ngaku nggak jelas kepada Tuhan, nomor 1, ya. Ngakunya nggak jelas. Harus ngakunya jelas di hadapan Tuhan. Ini kalau masih ada kita simpan, kalau ngaku kita di hadapan Tuhan tidak jelas, itu berarti ada hal-hal yang kita sembunyikan untuk daging ini. Dan itu yang nanti membawa manusia masuk dalam zaman 3,5 tahun antikris. Jadi sampai nanti dusta ini hilang. Dalam pasal 22 disebut lagi itu. Ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ya, jadi sekarang berdusta kecil-kecil, nanti berdosa dengan dusta, nanti mencintai dusta. Nanti menjadi mengasihi dusta. Kalau mengasihi dusta itu berarti hatinya dua. Dia tidak bisa mengasihi Tuhan sepenuh. Dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi dusta, dan ini tidak bisa.
Jadi ini nanti akan diselesaikan oleh Tuhan jika orang ini mau masuk sampai di Yerusalem baru. Dia harus melewati ini, mengatasi ini. Ini ujian berat, saudara-saudaraku. Ini ujian berat. 3,5 tahun untuk menang, untuk bisa melewati ini 2 jalan. Nomor 1 kita berubah, nomor 2 saudaraku, di zaman aniaya antikris ini harus terbukti bahwa ada terbukti, harus terbukti. Nomor 1 kita tetap berpegang pada firman, itu nomor 1. Kedua, kita ada kesaksian Yesus dalam hidup kita. Saudara-saudara, ada kesaksian Yesus. Dan ini yang nanti memberi kita kekuatan. Jangan kita lah membuat orang-orang itu ada kekuatan. Kita semoga sudah ada di padang gurun jauh dari mata ular. Jadi orang-orang ini masuk pada aniaya antikris itu untuk penyucian terakhir. Sangat suci, saudara-saudaraku. Tetapi oleh karena keteguhan mereka, perhatikan, oleh karena mereka teguh pada firman, mereka teguh pada kesaksian Yesus, dan mereka tidak menyayangkan nyawanya. Kepalanya dipancung, tapi dia menang. Dia akan dibangkitkan masuk di dalam kerajaan Allah mulai 1000 tahun, dan bahkan nanti bisa masuk sampai ke Yerusalem baru. Jadi itu yang disebut dalam Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11, di situ disebut 2 kelompok. Rekan-rekan hamba Tuhan, mari saya tunjukkan. Wahyu 12 itu tubuh Kristus terdiri dari 2 kelompok di situ. Wahyu 12. Wahyu 12. Wahyu pasal 12 ayat 1. Ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Iya, ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Iya, terima kasih. Ini kelompok pertama, tunjukkan. Kelompok pertama ini orang-orang yang masih hidup. Orang-orang yang masih hidup. Ini kelompok pertama. Mempelai wanita itu, dia berada di udara. Kemudian kelompok yang kedua ini juga ayat 11. Ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Terus, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Tidak mengasihi nyawa mereka sampai mereka dipancung. Tapi pasal 20 ayat 4, baca. Pasal 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Inilah orang yang tidak menyayangkan nyawanya, telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus, dan karena firman Allah. Terima kasih. Ayat selanjutnya, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Terima kasih. Jadi 2 jalan untuk dapat melewati masa 3,5 tahun antikris. Nomor 1, kalau kita sekarang berubah, ibadah kita menghasilkan keubahan, pembaharuan, dan setia. Sungguh-sungguh kesetiaan. Sehingga di dalam aniaya antikris itu kesetiaan kepada Tuhan tetap kuat. Tidak mungkin menyangkal Tuhan. Orang-orang ini tidak akan menyangkal Tuhan.
Mereka tidak mungkin menyangkal Tuhan. Mereka ada darah Yesus, ada tanda penebusan, mereka ada kesaksian Yesus, saudara-saudaraku, dan dikatakan mereka tidak menyayangkan nyawanya sampai pada maut, sampai ke dalam maut. Jadi disaluti dengan kasihnya Tuhan. Jadi kondisinya, keadaannya memang sama dengan kelompok yang disingkirkan ke padang belantara. Ada darah anak domba Allah. Ada darah anak domba Allah. Dalam gambar sana sudah lihat, mempelai wanita itu berdiri di atas bulan, ini darah anak domba. Ada kesaksian Yesus, kuasa Roh Kudus menguasai dia, dan dia tidak mengasihi nyawanya. Mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Itu artinya mereka tetap bersalut. Mereka mempunyai kasih Allah, membuat mereka kuat dan tidak menyangkal kepada Tuhan. Mati, tapi maut tidak menguasai. Jadi ini yang dihadapi untuk sampai, untuk sampai di sana ke Yerusalem baru, kita akan melewati masa ini. Harus dapat mengatasi masa ini, masa 3,5 tahun. Entah, atau saya anjurkan supaya kita semua mengalami kuasa ibadah. Itulah pembaharuan, atau tetap setia, pegang pada firman yang saudara terima, pada kesaksian Yesus, kuasa Roh Kudus, mengasihi Allah, supaya sampai pun dalam masa antikris itu tetap tidak menyangkal Tuhan, tidak menyembah patung dari antikris. Itu akan mengalami dipancung kepalanya, tapi ia bangkit. Terima kasih. Sekarang sampai pada poin ya, Yesus datang kedua kali. Yesus datang kedua kali. Mari kita membaca itu di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7. Kitab Daniel pasal yang ke-7. Ini saudara-saudaraku merupakan suatu kitab Daniel pasal yang ke-7 ini kita baca secara keseluruhan, saudara-saudara. Secara keseluruhan ini menceritakan tentang masa 3,5 tahun itu. Masa 3,5 tahun antikris. Mari kita baca mulai ayat pertama. Kita baca secara tenang, saudara-saudara. Mulai ayat pertama. Pada tahun pertama pemerintahan Belsasar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Ini garis besar mimpi itu. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Ya, terjadi guncangan laut besar. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Iya, jadi ada masa nanti disebutkan berapa lamanya, disebutkan nanti ayatnya. Jadi ada masa guncangan laut yang besar. Angin bertiup, saudaraku, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan dari utara, selatan, timur, dan barat. Akan bertiup angin besar mengguncangkan laut. Ini bicara tentang keguncangan atau krisis yang akan terjadi di dalam masyarakat, di bumi ini. Itu ditiupkan oleh roh-roh yang jahat yang sekarang menguasai dunia ini. Roh-roh penguasa udara dari langit, dikatakan angin dari langit. Saudara bandingkan dengan Efesus pasal 2 ayat 1, 2, dan 3. Itu roh-roh yang menguasai manusia durhaka. Itu roh-roh kedurhakaan, manusia durhaka. Itu nanti akan mengguncangkan ini. Dan 4 binatang buas naik dari laut, yang satu berbeda dengan yang lain.
ayat 4. Yang pertama, rupanya seperti seekor singa. Iya. Dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Ayat, ya baca saja. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut, dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Iya, terus. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang. Rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, dan di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo, makanlah daging banyak-banyak. Iya, terus. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat. Binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Terus. Sementara suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia, dan mulut yang menyombong. Terima kasih. Sampai dengan ayat yang ke-8, saudara catat, bandingkan dengan Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan ayat 10. 4 macam binatang ini sudah tampil dalam satu pribadi. Seekor binatang buas yang keluar dari laut, namanya Antikris. Dia adalah kombinasi dari 4 binatang buas, dari singa, beruang, macan tutul, kemudian naga. Di sini tidak disebutkan, hanya disebutkan binatang yang keempat, tetapi dia adalah naga, punya kekuatan, kuasa dan takhta. Itu diserahkan kepada binatang buas ini. Sehingga saudara-saudaraku, kita lihat 4 macam binatang buas ini nanti akan menguasai dunia yang sedang bergelora, yang sedang kacau, saudara-saudaraku. Sekarang ayat 9. Ini selingannya, ayat 9. Ayat 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Ini Wahyu 20, kegerapannya di Wahyu 20 yang sudah dijelaskan. Wahyu 20, saudara-saudaraku, ayat 11, 12 sampai ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15, itu yang sudah dijelaskan. Ini dulu sudah dilihat oleh Nabi Daniel. Ayat yang ke-11. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Terus aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia.
Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Terus. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Iya, ini bicara tentang kedatangan Yesus Kristus sebagai raja, mempelai dan imam besar. 15. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Iya. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Iya, 19. Jadi nanti saudara-saudaraku tolong. Jadi sesudah masa 3,5 tahun itu, kerajaan itu diserahkan kepada raja di atas segala raja dan orang-orang kudus. Dia akan mulai berkerajaan 1000 tahun terus dan sampai selama-lamanya di Yerusalem baru. Mari kita baca sekarang ayat 19. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus, dan mengalahkan mereka sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Jalan terus. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injak dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 1 masa dan 2 masa, 2 masa dan setengah masa. Jadi 3,5 masa, 3,5 tahun. Ini adalah antikris, jelas. Baca terus. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebenaran dari kebesaran. 27. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Terus. Sekianlah berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat, dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Terima kasih. Jadi ini sudah sangat jelas. Jadi ini tampilnya antikris akan menguasai dunia. Tetapi di situ juga merupakan akhir dari kegiatan antikris. Dalam Wahyu pasal 19, antikris itulah binatang dan nabi palsu. Dia dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Sementara setan dia dibelenggu 1000 tahun. Mari.
Jadi itulah zaman yang harus dihadapi. Ini zaman yang harus dihadapi oleh manusia di bumi ini. Percaya atau tidak percaya, Tuhan mengalami masa ini. Tetapi lebih bahagia kalau kita menghadapi itu dengan iman kita kepada Tuhan. Sebab jelas kalau kita percaya kepada Tuhan, dalam kegiatan di mana setan ini anak menguasai dunia, saudara-saudaraku, mereka hanya diberi waktu singkat. 1 masa, 2 masa, 3,5 masa. Sesudah itu kekuasaan akan diberikan kepada raja di atas segala raja, dan dengan kaumnya yang menjadi raja-raja memerintah. Mari, ini zaman yang kedua yang masih dihadapi. Zaman yang kedua, zaman 1000 tahun damai. Zaman 1000 tahun damai. Zaman 1000 tahun damai, saudara-saudaraku, yang hanya bisa dimasuki. Perhatikan, yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mendapat hak penuh. Ini zaman kerajaan 1000 tahun ini hanya dimasuki oleh orang-orang yang mendapat hak penuh. 2 Petrus pasal yang pertama. Mari kita membaca 2 Petrus pasal yang pertama. Ini pesan terakhir dari Petrus, saudara-saudaraku. 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama. Kita membaca ayat 4. Atau kita baca saja mulai ayat 3 secara lengkap. Jadi tadi kita melihat bagaimana nasibnya dunia ini. Dan sekarang kita mau lihat sikap apa yang harus kita ambil. Ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, perhatikan ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Janji yang berharga, yaitu memegang kekuasaan. Kepada orang-orang kudus dikaruniakan kemampuan untuk memegang kekuasaan untuk selama-lamanya. Baca terus. Dan yang sangat besar. Sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, jadi hidup Buddha bukan dari daging dan darah ini, tetapi dari kodrat ilahi, artinya punya tubuh rohani. Lahir dari benih ilahi, dari firman, dari kasih, dari Roh El Kudus. Baca terus. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Iya. Baca ayat 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Iya, nomor 1 iman. Ditambah dengan kebajikan, nomor 2 terus. Dan kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan itu yang ketiga. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. 4 penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Ketekunan itu yang kelima. Dan kepada ketekunan kesalehan. Kesalehan itu kesucian. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ini yang ketujuh, kasih. Kasih, ini yang ketujuh. Jadi 7 poin di sini, langkah-langkah untuk masuk dalam daerah itu. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Iya, ada padamu berlimpah-limpah. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Giat dan berhasil akan pengenalan pada Yesus Kristus Tuhan kita. Terus. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu. Ya, siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Perkataan buta itu artinya masuk dalam kegelapan. Dia buta dan picik dalam kegelapan dan dalam duka cita, dalam penderitaan, itu picik. Terus.
karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Iya, ini orang gugur dari iman. Dia tadinya diselamatkan tapi gugur dari iman. Kenapa gugur dari iman? Lupa. Apa yang dia lupakan? Dia ini orang tebusan. Dia lupa bahwa dulu dia sudah mengalami penebusan. Dia ikut akan dunia ini dan dia gugur, lupa. Ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, perhatikan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, ya, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kita ini dipanggil oleh Tuhan, bahkan dipilih oleh Tuhan. Saya sudah banyak menjelaskan tentang ini. Kita bukan hanya dipanggil, dipilih untuk menjadi miliknya, menjadi mempelainya. Itu sebabnya kita dikasih tugas. Semua yang dipanggil oleh Tuhan punya tugas. Tugas itu buah atau fakta, kenyataan jelas dari pilihan Tuhan. Semua orang yang dipercayakan tugas ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Tidak semua orang dibunyi. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Memainkan musik, ini pilihan. Menyanyikan nyanyian, ini pilihan. Menjadi saksi, melayani, itu pilihan. Tidak semua orang dapat. Kalau saudara mendapat tugas apa-apa yang menyangkut pembangunan tubuh Kristus, saya mau jelaskan dan tekankan ini. Ini fakta. Ini kenyataan bahwa saudaralah dipilih oleh Tuhan. Sebab itu adalah pekerjaan suci. Itu harusnya tangan Tuhan yang suci mengerjakan itu. Tapi dipercayakan kepada kita untuk mengerjakan itu. Itu namanya pilihan Tuhan. Kita diambil dari sekian manusia yang banyak itu. Diambil satu. Diambil berapa yang dia butuhkan untuk melakukan tugas. Itu namanya pilihan. Jaga panggilan, jaga pilihan. Jangan gampang-gampang meletakkan tugas. Jangan segampang itu, saudara-saudaraku. Sebab itu adalah suatu hasil proses yang dikerjakan oleh Tuhan. Suatu pertumbuhan rohani dari benih yang kecil namanya iman. Bertumbuh sampai kita mengalami kasih itu sempurna dalam kita. Nah, inilah orang-orang benar, orang-orang kudus yang nanti masuk dalam kerajaan Allah 1000 tahun di bumi ini dan kekal selama-lamanya di dalam surga itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebab itu, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Baca terus. Sebab jikalau kamu melakukannya, ya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ini yang bahaya. Sandungan itu tersandung dalam, saudara catat, baca di rumah, itu dalam Lukas pasal 17 mulai ayat pertama. Itu disamakan dengan Babel. Itu diikat pada batu kisaran dan dibuang ke laut. Sama dengan Babel. Babel itu bagaikan batu kisaran yang juga dibuang ke laut. Jadi orang yang gampang-gampang tersandung si A, si B, tersandung ini dan itu tanpa ia sadar. Sebenarnya yang menjadi sandungan adalah tabiatnya sendiri yang buta. Dia tidak melihat dirinya. Dia gampang tersandung. Dalam surat Yohanes disebut juga demikian, saudara-saudaraku. Menjadi tersandung karena dia tidak melihat. Dia tidak, imannya tidak tumbuh. Orang gampang tersandung adalah orang yang imannya tidak tumbuh. Dia gampang tersandung ini, gampang tersandung itu. Macam-macam, saudara-saudaraku. Dan kalau kita ikutkan orang sandungan, orang tersandung, kalau saudara bisa menggambarkan grafiknya, saudaraku, perjalanan itu tidak pernah lurus, akan kacau. Nanti dia bilang, kalau kebaktian kok hari Minggu aku bisa datang. Kita bikin Minggu. Nanti, wah, hari Minggu itu saat kami kumpul keluarga. Kalau hari Senin kita pindah hari Senin. Dia juga, oh kalau hari Senin saya overwork.
pindah lagi hari Selasa. Jadi kalau kita ikutkan orang semacam ini, kalau saudara ikuti garis, saudara akan menemukan suatu benang kusut yang tidak bisa terselesaikan. Itu sebabnya kita harus punya cara yang benar, jalan yang betul sesuai dengan firman Allah. Berpegang teguh supaya kamu jangan tersandung. Jadi orang tersandung dengan jalannya sendiri. Dia terlingkar dengan benang khusus, dengan tali, bukan khusus, tali kusut, dengan rantai kusut yang mengikat hidupnya, dan untuk kemudian hanya bukan hidupnya tapi lehernya dalam Lukas 17 itu kemudian dibuang ke dalam laut dan tidak akan pernah timbul. Ayat 11, perhatikan. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Ya, dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ini hak penuh. Itu nanti akan diperiksa. Jangan ada sandungan-sandungan dalam hati, saudara-saudara. Sebab itu bisa menjatuhkan kita kembali. Marilah kita melayani Tuhan. Dan Tuhan katakan kita memandang kepada Kristus. Ibrani pasal 12. Kita berlari, kita memandang kepada Kristus. Supaya kita bisa melihat sandungan-sandungan yang memang dipasang oleh setan di depan kaki kita. Kita berjalan jangan ada sandungan, tetapi mata kita bisa melihat. Kita berada pada masa sekarang yang dipersiapkan oleh Tuhan. Sekali lagi, kita dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan mau mengubahkan kehidupan kita. Tuhan mau menumbuhkan kehidupan rohani kita, supaya kita bisa berjalan dan Tuhan mempercayakan kepada kita memegang bersama Kristus kerajaannya, mulai dari 1000 tahun di bumi dan nanti kerajaan kekal di Yerusalem baru. Oh, haleluya. Coba lihat bagaimana besarnya nasihat ini. Rasul Petrus mengatakan, mari kita baca ayat 12. Kita mau melihat bagaimana pentingnya nasihat yang ditulis dalam surat Petrus yang kedua pasal 1 ini. Ayat 12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Aku mau mengingatkan kamu semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Ya, jadi kalau saudara mengikuti firman Tuhan, sehari makin hari makin diulangi untuk mengingatkan, itu artinya waktu ini sudah sangat dekat. Sekalipun kamu sudah mengetahuinya, sekalipun kamu sudah tahu, saudara-saudaraku, dan teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima, masih diperingati. Rasul Petrus adalah seorang gembala. Ini saya tahu persis. Rasul Petrus adalah seorang gembala. Filipus dia penginjil, tapi Petrus dia adalah seorang gembala. Dia adalah seorang gembala. Aku mengingatkan kamu, ini seorang gembala, selalu mengingatkan sidang jemaat. Ayat 13. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Jadi selama hayat di kandung badan, selama masih dipercayakan oleh Tuhan sebagai seorang gembala, dia ingin menuntaskan pekerjaannya. Selama hayat masih di kandung badan. 14. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini. Dia sudah tahu, dia tidak punya waktu banyak. Aku tahu bahwa aku segera nanti akan tinggalkan tubuh ini. Terus? Sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Diberitahu oleh Yesus Tuhan kita. Dan tidak ada keraguan menghadapi apa saja. Terus? Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Jadi kita lihat seorang gembala yang bertanggung jawab. Seorang gembala bertanggung jawab. Sebab perkara ini penting diketahui oleh jemaat. Jemaat tubuh Kristus itu penting tahu yang benar ini. Saudara-saudaraku, bahwa kita ini akan dipercayakan untuk memegang kerajaan 1000 tahun ini. Tetapi kita hanya bisa dipercayakan kalau di dalam tangan kita
ada hak penuh. Saya pernah mengatakan hak penuh itu digambarkan bagaikan tiket, ya, tiket. Kalau kita punya tiket, kita punya hak untuk masuk dalam sesuatu tempat, atau kita naik pesawat, atau naik bus, atau naik apa saja. Ada hak penuh. Ini yang disebutkan oleh Rasul Petrus ini. Panggilan dan pilihanmu. Panggilan dan pilihan harus ada tetap dalam tangan ini. Jangan dilepaskan. Di situ terletak hak penuh. Di situ nanti akan terbukti bahwa kita ini dipercayakan untuk memegang kerajaan 1000 tahun dengan bukti nama kita tertulis dalam buku El Hayat. Hak penuh ini, saudara-saudaraku, membuat nama kita tertulis dalam kitab El Hayat. Dan orang inilah yang nanti akan, ya, orang inilah yang nanti akan, tolong, berkerajaan 1000 tahun. Berkerajaan 1000 tahun. Dia punya hak penuh. Namanya tertulis di dalam kerajaan, dalam buku kehidupan. Pada akhir Wahyu pasal yang ke-20 nanti dalam penghakiman ini diperiksa. Ini diperiksa, saudara-saudaraku. Diperiksa. Ini aneh sekali, saudara-saudaraku. Aneh sekali. Biasanya tiket itu diperiksa waktu masuk, tapi di sini diperiksa justru pada akhir. Semua orang-orang berdosa itu sudah dihakimi menurut kitab-kitab, ya, menurut kitab-kitab. Kemudian mari kita lebih baik baca. Kita baca Wahyu 20. Wahyu pasal 20. Ayat 14. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ya, ini sesudah penghakiman, orang-orang jahat itu sudah dihakimi sesuai dengan pelanggarannya. Pada firman Allah yang ditulis dalam kitab-kitab, ada 66 kitab. 66 kitab. Sudah membaca 66 kitab? Atau dipilih-pilih aja? Atau dipilih-pilih saja? Hanya yang dipilih. 66 kitab. Sudah berapa tahun jadi Kristen? Sudah 1 tahun, harusnya sudah bisa baca semua kalau sudah 1 tahun jadi Kristen. Apalagi kalau sudah 20 tahun. Apalagi kalau sudah 63 tahun semacam saya ini. Dari lahir sudah Kristen. Tapi sekarang tanya buat diri, tidak usah saya tanya, apa sudah baca 66 kitab? Sebab itu nanti akan kita pertanggungjawabkan. Aku sudah kasih kitab 66. Oh, aku tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Aku nggak baca. Kenapa nggak baca? Ini tugas dari Lempinel, selalu saya tekankan membaca, tapi saya tidak tahu sekarang membaca enggak? Baca enggak? Kalau mau belajar, sekarang belajar kitab apa? Baca sebelum belajar. Baca. Loh, enggak semua jawab. Berarti banyak yang enggak baca. Susah kalau enggak baca. Ini baru di dunia, baru di Jalan Johor. Nanti kalau kita baca. Sudah jadi pendeta belum baca. Ya apa? Pendeta enggak baca Alkitab. Ya apa itu? Ya apa ya? Ya apa ya? Apa ya? Ngono ya. Ya apa rek? Are Surabaya. Baca. Ini nanti dipertanggungjawabkan. Sekarang yang kedua, ayat 15. Ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Iya, jadi orang-orang yang lewat kerajaan 1000 tahun itu masih diperiksa. Betul kamu punya hak masuk atau enggak? Teliti benar. Itu sebabnya Tuhan katakan,
Jangan kamu senang karena iblis tunduk kepadamu. Jangan kamu senang karena iblis. Tolong. Di sini dalam 3,5 tahun di mana dunia dikuasai oleh binatang-binatang, ini nanti dikalahkan. Tetapi Tuhan katakan kekalahan ini, Tuhan katakan bukan itu yang terutama. Kekalahan setan ini, jangan kamu senang bahwa setan itu tunduk kepadamu, tetapi bersukacitalah kalau namamu ditulis di dalam kitab kehidupan. Ini kita pegang, kita kehidupan ini. Nanti di sini kita harus diperiksa. Ada bukti kita ini adalah pemenang. Nama kita tertulis di dalam kitab hayat. Karena kita benar-benar hidup. Benar-benar hidup. Hidup dalam iman, itu dalam 2 Petrus pasal 1 tadi. Hidup dalam iman. Dalam 2 Petrus disebutkan hidup dalam iman, kebajikan, apalagi pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan segala-galanya. Ini nanti membuahkan nama kita ditulis. Orang-orang yang memenuhi ini namanya ditulis di dalam kerajaan surga. Rasul Paulus dia tuliskan tinggal 3 perkara. Iman nomor 1, iman. Kemudian kesalehan yang menghasilkan pengharapan. Kesalehan itu hubungannya dengan pengharapan. Jadi mulai dari iman, kemudian kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, ini dalam kelompok orang saleh, orang suci. Kemudian yang ketiga, kasih. Inilah yang mempunyai nama di dalam kerajaan surga. Berdoa secara pribadi, mohon kepada Tuhan supaya apa yang dijelaskan malam ini saudara bisa mengerti. Roh Kudus akan menjelaskan dalam saudara. Baca sendiri ayat-ayat. Nah, jangan malas membaca, sebab Alkitab mengatakan berbahagialah orang membaca. Sekarang ini kita berbahagia membaca. Nanti di akhir dari Alkitab tidak lagi disebut berbahagialah orang membaca, tidak disebut lagi. Hanya orang yang sudah melakukan firman ini. Oh, haleluya. Jadi jelas kita ini nanti akan dipercayakan berbahagia. Jangan senang karena iblis tunduk. Berdoa orang sakit sembuh, tetapi nama kita tidak tertulis. Kita tidak punya hak. Mengapa tidak punya hak? Nama tidak tertulis dalam kitab hayat. Sebab kalau kita hidup semacam disebutkan dalam 2 Petrus pasal 1 itu, nama kita ditulis. Kita mempunyai hak penuh. Kalau semua ada itu padamu, kalau semuanya itu ada padamu, kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ini semua tertulis dalam Alkitab, saudara-saudaraku. Rasanya berat. Memang daging tidak mungkin. Tetapi kalau kita berdoa menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Masih banyak hal-hal yang harus diterangkan. Masih banyak sekali saudara-saudaraku. Tapi gunakan waktu-waktu yang singkat ini. Waktu yang singkat ini akan menyatakan segala sesuatu sehingga tidak ada nanti yang tersembunyi. Dan kalau kita nanti masuk dalam kerajaan Allah itu, kita benar-benar terang. Jadi masa 1000 tahun ini masih saya akan jelaskan. Semoga pada hari Minggu yang akan datang, saudara-saudaraku, untuk masuk pada bumi yang baru, langit yang baru, kita harus bisa lewat kerajaan 1000 tahun ini dengan tiket nama tertulis di dalam kitab kehidupan. Sebab kitab kehidupan dibuka juga. Kitab kehidupan dibuka,
kitab-kitab dibuka. Haleluya. Semoga nama kita ditulis di situ. Haleluya. Nanti disebutkan orang-orang yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan ini disebut orang-orang yang menang. Saya nanti akan jelaskan orang-orang yang menang ini pada kesempatan berikut. Semoga pada hari Minggu saya bisa jelaskan. Saya mohon saudara-saudara berdoa agar firman Allah dibukakan untuk kita sekalian. Pelayan-pelayan perjamuan suci silakan maju ke depan. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Nyanyian, kita menyanyikan nomor 298, nyanyian rohani. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Di dalam hidupku agar ku mengalami Kau selalu sertaku. Lihat hidupmu terukur padamu, agar rencanamu. Kita melakukan ini dengan tempo yang diperlambat. Kita masuk dalam doa. Betapa dalamnya kasih-Mu, Bapa. Ucapkan ini bagaikan permohonan yang sungguh-sungguh. Ulangi. Angkat tanganmu. Mohon dengan rendah hati. Mohon dengan kerendahan hati. Ini sangat penting. Sekali lagi, Bapa surgawi. Bapa surgawi, agar kami mengikut jejak-Mu. Jangan kami menyimpang dengan pada jalan yang kami buat sendiri. Jangan kami menyimpang pada jalan yang disediakan oleh setan untuk menyesatkan kami, Tuhan. Tapi kami berjalan pada jalan yang Engkau sudah siapkan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Masih banyak hal-hal yang kami rindu untuk mengerti. Berikan itu kepada kami. Biarlah Roh-Mu yang suci mengajarkan kami kehendak-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Berkati kiranya perhimpunan kami ini ya Tuhan. Haleluya. Jauhkan kami daripada segala yang salah, segala yang tidak benar, dan layakkanlah kami menerima berkat dari perjamuan suci ini yang kami akan terima di dalam nama Allah Bapa dan Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita melakukan nyanyian ini lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya.
Kita akan dengarkan firman Tuhan sebelum kita menggunakan tubuh dan darah ini. Haleluya. Angkat tubuh ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Dengarkan baik-baik. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Haleluya. Lebih tinggi dari kepala. Dia Allah kita yang kita sembah. Dia telah menjadi manusia, menjadi anak domba Allah yang dikorbankan untuk menghapuskan dosa kita, untuk mendamaikan kita dengan Tuhan. Inilah darahnya. Ini bukan bayangan, ini fakta, ini nyata. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Yesus. Angkatlah tanganmu dua ke atas, sembahlah Tuhan. Sebab seberapa kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Haleluya. Saudara Pendeta Amir, saya undang ke depan untuk menaikkan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya,